Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rape. Dan seperti biasa gue bakal bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian penasaran sama episode-episode sebelumnya atau session-session sebelumnya yang pernah gue rilis, kalian cukup dengan mengklik channelnya lalu pilih opsi playlist. Di situ ada playlist session 4, session 5 dan session 6 yang sekarang lagi gua rilis. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menemui para tetua dari suku ular. Saat ini dia berhadapan dengan 4 dari penetua suku ular yang akan menanyakannya tentang perihal sesuatu. Dia saat ini sangat gugup. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, bolehkah aku tahu kenapa penetua pertama memanggilku saat ini?" ucap Xiaoyan. Penetua pertama suku ular pun mulai berkata, "Ketika kami membaptis pemimpin suku menggunakan metode rahasia, kami sepertinya telah menemukan sesuatu yang hidup di dalam rahim pemimpin suku. Sepertinya itu adalah tanda kehamilan," ucap penetua pertama. Beng. Xiaoyan dan Ratu Medusa pun terkejut saat mereka mendengar kata-kata dari penetua pertama. Hamil, betulkah? Apa itu benar-benar mungkin terjadi?" ucap dari Xiaoyan. Dia lalu berkata di dalam hatinya, "Perasaan gua kagak telat nyabut deh. Apa yang sedikit-sedikit keluar waktu awal-awal ya, dikit doang, padahal itu astagfirullahaladzim. Mampus gue, berhenti jadi fuckboy kayaknya nih gue di." Lalu Xiaoyan berkata kembali, "Penetua pertama, apakah itu tidak salah? Coba deh penetua utama cek lagi. Soalnya ini udah lebih dari 1 tahun sejak itu yang terjadi di bawah tanah. Bukannya bukannya kelahiran tidak membutuhkan waktu yang lama," ucap Xiaoyan. Penetua pertama lalu berkata, "Manusia ular berbeda dari manusia biasa. Selain itu, pemimpin suku ular telah berevolusi menjadi Heaven Slowing Python, binatang buas dari zaman kuno. Maka dari itu dia bisa saja hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun," ucap dari penetua pertama. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi Xiaoyan saat mendengar kata-kata ini. Ratu Medusa akhirnya berkata, "Penetua pertama, Anda mungkin saja salah. Kenapa aku tidak menyadari hal ini?" ucap dari Ratu Medusa. Penetua pertama lalu menjawab, "Kekuatan hidup dalam rahimmu masih sangat lama. Sangat sulit bagiku untuk merasakan jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika Anda belum merasakannya. Memang kita masih harus menunggu dan memeriksa apakah kekuatan hidup kecil di dalam rahimmu itu adalah tanda hamil. Tetapi jika ini benar, suku manusia ular akan memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan dari Ratu Medusa saat ini. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku ular kami," ucap dari penetua pertama. Xiaoyan dan Ratu Medusa sedikit merasa lega ketika mendengar penetua pertama berbicara seperti itu. Berarti kehamilan ini masih belum pasti. Penetua pertama lalu berkata lagi, "Apakah masalah ini benar atau tidak? Anda harus ingat untuk berhati-hati di masa depan. Mungkin nanti Anda bisa memastikan apa yang ada di tubuhmu," ucap dari penetua pertama. Xiaoyan lalu berkata, "Berapa lama periode waktu ini biasanya?" ucap dari Xiaoyan. Penetua pertama lalu berkata, "Ras manusia ular berbeda dengan ras manusia. Apalagi ini adalah keturunan Ratu Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan akan menjadi sangat lama. Biasanya kehamilannya berlangsung selama 3 atau hingga 5 tahun," ucap dari penetua pertama. Xiaoyan sekali lagi merasa lega di dalam hatinya saat mendengar hal ini. Jika hal ini bisa dipastikan dalam 1 atau 2 bulan saja, rasanya dia ingin bunuh diri saja karena belum siap untuk menjadi seorang ayah. Tetapi masalah ini sangat besar bagi suku ras ular.
garis keturunan Ratu Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi itu akan membutuhkan obat mujarab yang sangat banyak untuk memberikannya makanan saat dia masih berada dalam rahim tubuh ibunya. Dengan begitu, kekuatan bayi itu akan semakin kuat setelah dia dilahirkan. Kekuatannya akan sangat menakutkan, ucap penetua pertama. Menurut teknik rahasia di dalam suku kami, makanan bayi Ratu Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Misalkan teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai nutrisinya, maka bakat dari bayi tersebut itu mungkin akan mencapai kelas dozong. Dan tentu saja teknik rahasia kelas atas akan lebih kuat, ucap penetua pertama lagi. Xiaoyan yang mendengarkan hal tersebut, dia juga sekarang agak penasaran. Ketika dia mendengar berbagai tingkatan makanan untuk bayi Ratu Medusa. Kalau begitu, teknik rahasia tingkat apa yang digunakan untuk Ratu Medusa dulu waktu dia masih dalam kandungan, ucap Xiaoyan. Kelas menengah, tapi tidak ada yang pasti dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia akan dapat naik ke kelas tingkat yang lebih tinggi lagi. Lalu Xiaoyan berkata dalam hatinya ketika dia mendengar ini, dia dulu hanya diberi makanan nutrisi kelas menengah. Kekuatan Ratu Medusa saat ini pasti dianggap cukup kuat jika dia ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Padahal itu hanya diberi nutrisi kelas menengah, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Penetua pertama lalu berkata kembali, persyaratan nutrisi teknik rahasia sangatlah berat. Saat itu untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah kepadanya, suku manusia ular telah menghabiskan sebagian besar harta yang kami miliki untuk menyewa seseorang alkemis tingkat tinggi. Dan dia membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan makanan ibunya. Karena teknik rahasia kelas menengah ini membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular sebagai obat utama. Teknik rahasia kelas yang lebih tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surgawi yang sangat sulit untuk disempurnakan. Pil ini adalah pil obat tingkat 7, namun terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Ras manusia ular belum pernah memiliki garis keturunan yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama ini, ucap dari penetua pertama. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata dari penetua pertama. Tidak disangka bahwa suku ular manusia memiliki teknik ras yang sangat begitu misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan. Xiaoyan lalu berkata, masalah ini mungkin saja salah paham. Ratu Medusa kan pernah menyatu dengan roh Hyphen Python Slowing. Sesuatu yang hidup di dalam rahimnya mungkin saja berasal dari Hyphen Slowing Python, ucap dari Xiaoyan. Ya, itu memang bisa saja terjadi. Tetapi hal ini adalah masalah garis keturunan suku ular. Oleh karena itu kita harus memulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang. Meskipun hanya ada sedikit kemungkinan. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan terbaik jika tidak melakukan ini dari sekarang, ucap dari penetua pertama. Karena hal ini juga sangat terkait dengan tetua Xiaoyan, jadi Anda juga harus bertanggung jawab atas semua ini, ucap dari penetua pertama. Xiaoyan lalu berkata, lalu apa yang diinginkan oleh penetua pertama dariku, ucap dari Xiaoyan. Jika Ratu Medusa benar-benar hamil, Anda akan menjadi ayah dari anak itu. Anda wajib bertanggung jawab, ucap penetua pertama. Anda menyuruhku untuk bertanggung jawab, ucap Xiaoyan. Kami tidak akan ikut campur dalam masalah antara Ratu Medusa dan Anda. Tetapi Anda harus berusaha menyiapkan teknik nutrisi untuk anak ini. Suku manusia ular baru saja mengalami bencana besar. Kami telah kehilangan banyak harta karena peperangan ini terjadi. Namun dengan posisi Anda saat ini, kemampuan Tuan Xiaoyan, aku pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan nutrisi yang buruk, bukan? Apalagi Anda seorang alkemis tingkat 6, ucap dari penetua pertama. Ya, itu benar, ucap dari Xiaoyan. Penetua pertama lalu berkata,
Jadi apakah kita bisa meminta bantuan Ketua Xiaoyan untuk membantu garis keturunan Ratu Medusa ini dengan cara memperbaiki pil obat yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik rahasia nutrisi kelas menengah, yaitu pil penumpahan tulang sumsum ular, ucap dari penetua pertama. Penetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah ini terlalu terburu-buru, ucap Ratu Medusa. Penetua pertama lalu berkata, kami hanya ingin mengambil tindakan pencegahan, jadi lebih baik salah daripada melewatkannya. Jadi bagaimana menurut Anda, Tuan Xiaoyan? Ucap dari penetua pertama. Pil penumpahan tulang sumsum ular mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tetapi levelnya masih terlalu rendah. Bagaimana kalau aku membuatkan pil tulang darah jiwa surgawi saja? Bagaimana menurut Anda semua? Ucap dari Xiaoyan. Ketua Xiaoyan, tentu saja tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Aku akan memberikan formula obat untuk Anda nanti. Tetapi ini adalah pil obat tingkat 7, sangat sulit untuk dimurnikan. Apalagi resikonya juga sangat besar, ucap penetua pertama. Dengan tingkat pemurnian pilku saat ini menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Tetapi jika aku diberi waktu yang cukup, aku pasti berhasil memperbaikinya dan aku akan menjamin itu, ucap Xiaoyan. Saat ini sesuatu yang hidup di dalam tubuh pemimpin suku ular sangatlah lemah. Jelas itu baru saja terbentuk. Jika ini adalah tanda kehamilan, kita harus memulai nutrisi teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Jadi Ketua Xiaoyan harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun ini, ucap dari penetua pertama. Dalam waktu 2 tahun ya? Penetua pertama, aku pasti akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun ini, ucap dari Xiaoyan. Terlepas dari apakah Ratu Medusa benar-benar hamil atau tidak, Xiaoyan merasa harus membuat semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki niat untuk menjadi seorang ayah secepat ini. Bila Ratu Medusa benar-benar hamil, maka bayi itu merupakan garis keturunan klan Xiao. Jadi dia secara alami harus memberikan yang terbaik untuk bayinya. Tetua pertama menjadi sangat gembira ketika dia mendengar jaminan dari Xiaoyan. Terima kasih Ketua Xiaoyan. Jika Ratu Medusa benar-benar hamil, suku ular mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah ada sebelumnya, ucap penetua pertama. Sikap keempat tetua terhadap Xiaoyan jelas menjadi lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah ini. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan resep formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi kepada Xiaoyan. Setelah itu mereka mengambaikan tangannya dan mengantarkan Ratu Medusa dan Xiaoyan keluar. Xiaoyan dan Ratu Medusa berjalan keluar dari rumah bambu dan berjalan di jalan kecil yang tenang. Dalam perjalanan Ratu Medusa lalu berkata, tenanglah, jika hal ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan seperti apa yang diminta para tetua di sana. Menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Aku juga tidak berpikir menjadi seorang ibu secepat ini. Setelah kamu berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi nanti, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Tidak akan ada yang akan melarangmu. Jika ini memang benar-benar garis keturunan Ratu Medusa yang baru, suku manusia ular dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya, ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan yang merasa heran ketika dia mendengar ini semua. Kenapa kata-kata ini membuatnya seperti orang yang tidak akan bertanggung jawab setelah apa yang terjadi di bawah tanah dulu. Dia tidak bisa mengabaikan Medusa begitu saja. Bagaimanapun, tidak peduli betapa kejamnya Ratu Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Ratu Medusa lalu berkata kembali, oh iya, kamu bisa mengirim seseorang untuk memberitahuku ketika kamu akan pergi menyerang Yan Laotian dan 3 tetua Mulan, ucap Ratu Medusa. Lalu Ratu Medusa berbalik dan pergi menjauhi Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, hei Cailin, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun berjalan. Tiba-tiba ada seseorang yang menariknya. Hei berhenti kau Xiaoyan. Dan ternyata orang itu adalah Mubasi dan temannya yang bernama Heidu.
Kakak Edu, dia adalah Xiaoyan, orang yang telah disebutkan oleh beberapa sesepuh sebagai suami pemimpin suku ular, ucap dari Mubasi. Hei manusia biasa, aku adalah komandan ketua dari ras suku ular. Meskipun manusia ular telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, lebih baik Anda menjaga jarak dengan pemimpin suku ular kami. Jika tidak, Anda bisa akan terkena sial. Ras manusia ular tidak mungkin memiliki hubungan dengan ras lain, ucap dari Heidu. Xiaoyan saat ini sudah sangat merasa kesal dengan provokasinya yang berulang-ulang dari orang ini. Mereka hanya menambah rumit pikiran yang sudah sangat kacau. Minggir kalian, ucap Xiaoyan. Semoga aku tidak akan melihatmu lagi di sini kali ini, ucap dari Heidu. Xiaoyan akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan cepat kakinya langsung bergerak dan menendang mereka berdua. Cium, blum, bang. Tubuh Heidu dan Mubasi terpental ke belakang. Xiaoyan kembali meneruskan langkahnya dan menuju pintu keluar komplek. Heidu kemudian bangkit dan ingin menyerang Xiaoyan lagi dengan dokinya. Tapi tiba-tiba Ratu Medusa muncul. Mubasi, Heidu, kalian berdua sepertinya meremehkanku. Xiaoyan adalah tamu kehormatanku dan suku ular. Jika ada yang berani mengganggunya, aku pasti akan langsung menghukumnya, ucap Ratu Medusa. Para ahli dari suku ular manusia yang ada di sekitar sana tidak ada yang menyangka bahwa Ratu Medusa benar-benar akan sangat protektif kepada Xiaoyan. Cukup banyak manusia ular laki-laki yang merasa iri dan cemburu kepada Xiaoyan ketika mendengar hal itu. Dengan perintah Medusa yang seperti itu, maka tidak ada lagi manusia ular yang berani mengganggu Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pun keluar dari kompleks suku manusia ular dan kekacauan di pikirannya akhirnya mulai menjadi tenang. Walaupun ada sedikit rasa kaget saat Ratu Medusa berbicara soal dia yang akan membesarkan anak itu sendirian begitu dia lahir. Bagaimanapun bayi yang dikandungan Ratu Medusa adalah anaknya dan memiliki darah Clancio, mana mungkin dia akan mengabaikan hal tersebut. Karena itu dia tidak ragu lagi untuk memilih membuat teknik rahasia tingkat tertinggi yang paling bermanfaat untuk bayinya. Walaupun ada pilihan yang lebih mudah. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang, bayi itu adalah garis keturunannya. Tentu dia ingin memberikan yang terbaik. Tetapi berita ini datang terlalu tiba-tiba, sangat mengagetkan Xiaoyan saat ini. Lalu Xiaoyan berkata dalam hatinya, aku akan meminta maaf pada saat kita bertemu lagi Cailin, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Singkat cerita, saat ini pun Xiaoyan telah bertemu dengan Xiaoding dan Hai Bodong dan yang lainnya. Setelah dia kembali ke aliansi yang terletak di benteng Gunung Hitam. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum mereka akan melakukan penyerangan besok. Setelah kekuatan inti Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan memberikan beberapa pil obat langka, dua elit Dozong mungkin dapat memulihkan kekuatan mereka. Akan agak sulit dan merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Xiaoyan tidak memberitahu Xiaoding tentang masalah dengan Ratu Medusa. Xiaoding pasti akan gembira ketika dia tahu bahwa Ratu Medusa telah memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Tetapi situasinya masih belum pasti. Jika nanti ternyata Ratu Medusa tidak hamil, itu hanya akan membuat Xiaoding kecewa. Karena itu Xiaoyan berencana untuk memberitahu semua orang jika situasinya sudah bisa dipastikan. Hal pertama yang dilakukan oleh Xiaoyan di dalam kamarnya adalah mengeluarkan resep formula pil tulang darah jiwa surgawi yang diberikan oleh penetua pertama dari suku ras ular. Setelah itu dia mulai membacanya dengan teliti. Bahan obat yang dibutuhkan cukup merepotkan. Tetapi untungnya masih ada waktu 2 tahun lagi. Mudah-mudahan itu cukup, ucap Xiaoyan. Dia dengan hati-hati menyimpan resep formula obat ini. Lalu dia mengeluarkan gulungan yang lain dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah resep formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Baiklah, aku akan menyerahkan formula obat ini kepada Kasioli sebelum menyuruh alkemis lain untuk memperbaikinya, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun masuk ke dalam mode pelatihannya. Udara dingin di ruangan mulai sedikit bergelombang setelah Xiaoyan memasuki metode pelatihannya. Gelombang energi alam pun muncul. Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya menjadi semakin lembut. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun bangun dari metode pelatihannya. Sebenarnya pertempuran adalah jalan tercepat untuk menaikkan level kekuatan, ucap Xiaoyan.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Laotian dan 3 sesepuh Mulan. Hari ini saatnya untuk bertindak, ucap Xiaoyan. Anggota aliansi yang tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Xiaoyan, Xiaoding, dan Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbincang. Apakah Ratu Medusa belum tiba? Ucap dari Hai Bodong. Aku sudah memberitahunya. Sebentar lagi mungkin dia akan datang, ucap Xiaoyan. Tidak lama setelah itu sekelompok besar suku manusia ular tiba. Dan tentu saja ada Ratu Medusa yang memimpin mereka di sana. Ayo kita pergi, kita semua sudah siap, ucap dari Ratu Medusa. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil membunuh Yan Laotian dan ketiga tetua Mulan saat ini? Dan bagaimanakah keseruan kelanjutan ceritanya? Nah, nantikan konten gue berikutnya. Dan satu lagi gue ucapin terima kasih banyak buat Kak Nadia, dan gue mewakili semua kru di sini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kak Nadia ya. Nadia cantik banget. Sebenarnya kalau anaknya Xiaoyan cewek itu, kalau misalkan gue sebagai pengarang novelnya, gue mau kasih namanya Kak Nadia, cantik banget deh. Oke Kak Nadia, makasih banget ya. Buat yang lainnya juga gue selalu ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang udah mendonasikan sedikit rezekinya di link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gue belepotan, gugup soalnya kalau bacain naskah yang ada Nadia gitunya. Duh, kayaknya gue gugup, beneran gugup, kayak berdebar-debar gitu hatinya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum, dadah.